Jelaskan bahwa orang tua akan memberikan warisannya kepada anaknya ketika tepat pada waktu yang sesuai. Nah, apa pengertian waktu sesuai apa? Yang tadi sudah meninggal atau sebelum? Halo, oh ya, gimana Pak? Mengenai warisan itu dalam bentuk apa ya? Tanah bangunan, maksudnya tanah kosong atau deposito atau hutang. Waduh, tanah Kalimantan ini. Ya kalau gitu nanti mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Mungkin agak sulit kalau bicara di telepon. Seru ini. Oke, ya kita janji minggu depan deh ya. Oke, yuk terima kasih. Wih, Romo Teddy nih ngomongin warisan sih. Iya, mau bagi-bagi warisan kali ya. Saya lagi bayangin IKN nih, siapa tahu punya tanah di IKN nih. Boleh nih. Iya nih, makanya. Bisa Romo, anak saya juga perlu Romo. Kita pokoknya nunggu aja lah ya. Iya, aduh. Soalnya ngomongin warisan sih, jadi aduh tremor nih. Siapa tahu kecipratan kan, dikit-dikit tanah IKN 1 hektar boleh lah. Kita nunggu. Iya. Itu penjelasan Romo Teddy. Iya. Kalau saya cuma ngebagiin aja ya, jadi nggak dapat nggak kebagian ya. Ini Iya. semangat banget untuk hari ini. Romo, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo budaya. Budaya. Halo Ci Irma, halo Romo. Romo Teddy apa kabar? Baik, sehat. Wes, mantap luar biasa ya Romo ya. Abis gini hari ngomongin warisan Warisan Ci. ya. Kan saya jadi penasaran gitu. Topik yang seru sih, topik yang seru ini. Kita boleh bahas ini sama Romo Teddy nih ya. Iya, ya kalau Apalagi buat kaula muda itu kan warisan itu kadang-kadang agak diharapkan. Agak. ngarep gitu ya, ngarep. Iya, ngarep.com. Ngarep.com. Aduh. Romo, ini kan kita bicara tentang warisan ya Romo. Iya. Kalau dalam agama Buddha sendiri Romo, sebenarnya warisan ini tuh boleh nggak sih kita harapkan? Atau ini hukumnya nggak boleh ini begini nih? Boleh nggak sih Romo kita umat Buddha mengharapkan warisan? Ya, jadi mungkin tema kita kan nih, adakah hukum waris dalam agama Buddha? Iya benar. Iya betul. Nah, dalam agama Buddha tuh tidak ada hukum waris yang pengertiannya seperti hukum nasional di negara kita yang berada yang Ada terdapat persentasenya gitu ya. terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Ya, jadi kalau dalam ajaran agama Buddha itu warisan itu adalah tanggung jawab semua seperti di dalam kitab Sigallawada Sutta di sini ya. Kitab Sigallawada Sutta dalam Digha Nikaya 31 ya. Nah, ini diceritanya kan seorang pemuda yang bernama Sigala yang berdoa kepada dewa-dewa. Buddha mengajak memahami tanggung jawab. Jadi tanggung jawab bukannya warisan tuh dalam bentuk harta. Ya, yang pengertian di dalam Sigallawada Sutta ini. Oh, jadi bukan tanah satu. Kan ya Romo ya. Bukan tanah. Bukan hanya tentang tapi itu ya. Itu kan kalau kita berkeluarga, orang tua kita kan pasti juga punya rumah. Iya betul. Gitu kan. Nah, biasanya anak-anaknya kan suka ikutnya kan ke perumahan mertua Indah Permai gitu kan. Wis. Kalau punya rumah gitu ya. Nah, itulah yang menjadi warisan, pengertian warisan di dalam Sigallawada Sutta ini adalah akan diberikan kepada anak-anaknya ya yang sebagai ahli waris. Nah, kapan dia menjadi ahli waris? Kalau orang tuanya ya sudah meninggal dan orang tuanya itu disebut pewaris. Oh. Nah, pertanyaannya mungkin apakah tunggu orang tua ini, mohon maaf ya Romo ya, apakah tunggu orang tuanya meninggal dulu gitu? Pamali nggak kalau orang tua masih ada tapi Udah diharapkan untuk hal itu ya. itu dibahas lah ya, dibahas soal warisan, karena kan seringkali kejadiannya setelah meninggal ya itu ya maksudnya jadi ada perang keluarga lah gitu, ribut keluarga. Baru kayak ada sinetron itu ada orang notaris datang begini ya Ci. Nah itu hal yang kayak gitu gimana gitu. Nah, kalau kita uraikan dulu dalam Sigallawada Sutta sini ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban di mana
kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, kewajiban orang tua terhadap anak. Di antaranya itu kewajiban orang tua itu memberikan warisan. Nah, warisan itu bukan rumah saja, ya, tetapi juga pendidikan. Nah, makanya kalau kita lihat orang yang tidak sekolah, tidak lulus sekolah, orang tuanya tidak bisa memberikan warisan itu. Nah, itu warisan yang dibagi sebelum orang tuanya meninggal. Jadi lebih baiknya sebelum meninggal ya. Kalau harta yang seperti itu biasa disebut investasi ya, buat orang tua ya. Jadi warisan pendidikan itu diberikan sebelum orang tua meninggal. Nah, ketika orang tua seseorang, dua orang pria dan wanita mau menikah, maka dia harus persiapkan warisan. Yang pertama adalah warisan pendidikan untuk anak-anaknya. Nah, itu kewajiban yang pertama lah ya, yang utama. Ya, jadi kewajiban dia sebagai orang tua itu harus memberikan warisan berupa pendidikan. Nah, itu tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Nah, tanggung jawab anaknya terhadap orang tua apa? Ketika dia disekolahkan, nah, dia kan sebagai penerima warisan itu. Nah, dia harus menerima, dia menjaga warisan itu. Nah, dia menjaganya itu bagaimana? Dia belajar dengan baik sehingga dia menjadi orang yang pinter, punya skill lah gitu ya. Menjadi orang yang masuk ke dalam ranking 1 kalau di sekolah gitu ya. Nah, gitu, seperti itu. Nah, itu semua orang pasti mengharapkan seperti itu. Kepingin warisannya itu dijaga oleh anaknya. Nah, pengertian dijaga itu adalah dia disekolahkan, berarti kan ada uang yang dibayarkan kepada sekolah. Nah, dia jaganya dalam bentuk dia belajar yang baik. Nah, itu kalau diberikan sebelum meninggal orang tuanya. Nah, kalau sudah meninggal itu lain lagi, ya. Orang kadang-kadang berkonotasi kalau warisan tuh pasti rumah, duit. Ya gitu. Pasti materi lah, materi. Padahal sebelumnya udah diberikan ya Romo. Padahal itu pendidikan itu adalah warisan yang sudah diberikan kepada dia. Ya, jangan salah, hutang juga adalah warisan. Wes. harus jangan mau enaknya aja susahnya dilupakan ya Romo ya. Orang tua kenapa utang? Karena utang buat bayar sekolah anaknya, kan bisa aja seperti itu. Iya, betul. Ya, atau beli rumah untuk kredit gitu ya. Mengayomi keluarganya supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan kan? Seperti itu. Nah, berarti Romo gini, kalau dalam hukum ada hal seperti ini, kalau dalam agama Buddha berarti perkawinan itu harus resmi ya, Ci? Kalau ngomongin warisan-warisan begini, iya nggak sih? Iya. Kalau secara pembagian warisan secara hukum ya, jadi ini kan memang harus misalnya kalau kita tuh catatan sipil lah ya. Jadi pembagian jelas menurut undang-undang ya Romo ya, gitu kan. Tapi kalau secara agama ya itu tadi yang kayak Romo tadi bilang sih, lebih ke pendidikan, lebih ke itu ya. Cuman kalau untuk hitungan, karena kan pasti konotasi persepsinya adalah presentasenya ya Romo ya. Nah, itu kan balik lagi ke hukum negara. Nah, itu berlaku apabila memang anak di dalam perkawinan yang sah secara negara gitu. Jadi kita bicaranya harus dibedain dulu ya Mo ya, kalau misalkan secara negara atau secara agama nih gitu kan. Nah, itu aja sih. Begini, saya jelasin karena udah nyebut catatan sipil nih. Ya. Sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, orang menikah baru bisa didaftarkan ke catatan sipil itu setelah ada surat dari sertifikat dari agama masing-masing, ya. Nah, jadi seperti kita di ajaran agama Buddha ini memberikan bimbingan pranikah, ya, di mana disitu semua diajarin cara mengelola uang bagaimana, cara mengatur uang untuk bayar ini bayar itu, kemudian mikir buat beli tanah, warisan dulu jadi beli tanah, gitu kan. Nah, itu kan ada bimbingannya. Makanya sekarang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dari pihak lembaga agama lah yang memberikan bimbingan. Kalau dulu waktu saya sebelum itu berlaku, saya merit, itu pemberkatan nikah belakangan karena saya bikin catatan sipil dulu. Nah, karena sekarang beda ya. Karena ada rencana satu, karena istri saya kan waktu itu masih warga negara asing.
gitu ya. Jadi harus proses dulu supaya bisa jadi warga Indonesia. Nah, saya bikin catatan sipil dulu. Nggak pernah ditanya. Nah, di situ tidak ada bimbingan. Tidak ada bimbingan sebagai suami harus bagaimana, jadi istri harus bagaimana gitu ya. Nah, akhirnya mungkin pengadilan pusing, banyak kawin cerai nih. Macam permohonan cerai di pengadilan gitu kan, karena tidak ada bimbingan, itu tidak mengerti. Nah, makanya agama itu diminta untuk memberikan sertifikat bahwa mereka sudah menikah secara agama, berarti sudah diberikan bimbingan materi untuk bagaimana hidup berumah tangga. Begitu. Nah, jadi kenapa harus didaftarkan? Ya, tadi kan menyebut masalah hukumnya itu kan. Karena kalau tidak didaftarkan ke catatan sipil, berarti kan tidak ada hubungan hukum dari anak kepada bapak dan ibu. Kepada bapak terutama. Ya, kalau kepada ibu pengertiannya udah otomatis secara hukum negara itu ibu mempunyai hak mewarisi kepada anaknya. Anaknya mempunyai hak waris dari orang tua ibunya. Tapi kalau tidak bikin tidak mencatatkan, tidak didaftarkan ya, bukan kawin catatan sipil. Jadi dari dikeluarkan sertifikat diberkati lah kalau di kita itu ya dari agama Buddha, kemudian keluar sertifikat sudah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha. Nah, itu didaftarkan. Jadi bukannya dicatat di catatan sipil dari hukum negara supaya adanya hukum negara. Nah, kalau tidak adanya pencatatan di catatan sipil, maka tidak ada hukum waris secara agama itu membuat bahwa kalau sertifikat atas sama bapaknya itu menjadi warisan juga kepada anak yang nggak ada. Nah, bicaranya ada hubungan hukum seperti itu. Ya. Jadi mungkin kalau yang agama tetangga lah ya itu dia memang punya apa sih hukum waris secara agama, ada aturannya. Kita di Indonesia nggak ada sih ya. Ada ya Roma ya. Karena Buddha itu kan bukan mengajarkan mengenai harta benda. Ya, Buddha itu mengajarkan umat manusia bagaimana membebaskan diri dari penderitaan dan kemelekatan harta benda gitu. Mencari kebahagiaan. Nah, tapi tidak salah kan? Tapi Buddha tetap masih memberikan satu sutanya, ajarannya bahwa tetap ada warisan loh. Ya, tapi warisan itu dibagi. Kenapa ada? Karena supaya orang mengerti bahwa itu bukan harta kita. Supaya kita tuh diajarkan tidak melekat dengan harta itu. Ya, kalau orang tua kita punya harta, kita nggak dibagi, ya kelewatan. Ya, kelewatan bukan kelewatan. Pengertian kelewatan ada dua nih. Kelewatan memang dia lupa, atau kelewatan orang tuanya kelewatan nggak inget kita. Ini ya Roma ya. Ada dua kelewatan ya pengertiannya. Seperti itu. Jadi kita supaya tidak melekat. Nah, seperti kasus yang ada di Kompas TV, ya, anak itu tidak mengerti bahwa ada hukum yang mengatur mengenai pembagian waris itu. Ya, jadi dia mengira orang tuanya itu tidak mau bagi warisan, sehingga dilaporin ke polisi dan masuk penjara di sidang. Ya. Nah, itu kan karena tidak ada pengertian. Harusnya kalau kita, makanya ini jarang dibahas ya, masalah ini di dalam ceramah-ceramah di wihara-wihara juga jarang dibahas. Hanya di bimbingan pranikah aja ada itu ya mengenai tentang hal itu ya. Iya, tapi tentang hal itu pun juga baginya penjelasannya tidak mendetil. Yang saya lihat ya, hanya menjelaskan bahwa orang tua akan memberikan warisannya kepada anaknya ketika tepat pada waktu yang sesuai. Nah, apa pengertian waktu sesuai apa? Yang tadi sudah meninggal atau sebelum begitu kan? Tapi seandainya itu dibagikan sebelum meninggal juga nggak masalah kan ya Roma ya? Namanya itu wasiat gitu ya. Kan. Soalnya kadang, mohon maaf ya Roma, kadang seringkali yang sekarang ini gitu banyak, ya mungkin karena anaknya juga jadi nggak kurang mampu gitu kan, jadi dia mengharapkan harta warisan orang tuanya itu dibagikan sebelum meninggal. Maksudnya udah deh, dengan alasan gini, udah daripada nanti ribut, mendingan dari sekarang aja dibagi gitu kan. Nah itu seringkali ada kayak gitu kan. Nah itu sebaiknya gimana gitu kan. Nah makanya dalam segala waktu itu saya kan mengatakan bahwa orang tua akan memberikan warisan kan sesuai dengan pada waktunya kan, tepat pada waktunya.
Jadi ini juga kesadaran orang tua juga gitu ya, Tom? Harus memberikan wawasan kepada anak, jangan mengharapkan warisan dari orang tua. Nah, kamu kerja dong, cari uang sendiri, beli sendiri. Gitu. Saya udah kerja tapi belum kaya-kaya nih, jadinya saya butuh modal nih. Gitu kan. Jadi ditunggulah warisan itu. Karena gini ya, ada temennya ibu saya, dia kan dulu bukan Buddhis. Suaminya sudah Buddhis duluan, jadi sama-sama bukan Buddhis ya. Kemudian jadi Buddhis duluan suaminya. Nah istrinya mau ikut sebagai Buddhis. Suaminya bilang apa? Ya kamu kalau mau cari aja sendiri. Nah kan kalau di kita kan ajak anak istri kita kan ke wihara. Pada waktu itu beliau itu enggak. Jadi disuruh cari sendiri. Alasannya apa? Saya tanya. Karena apa yang kita peroleh sendiri, kita akan menyayanginya. Gitu. Kalau diajak, kita hanya ikut-ikutan aja. Iya, gitu. Belum tentu kita menyayangi apa yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, makanya barang-barang itu pun juga kalau diberikan sebelum waktunya bisa juga habis sama anak-anaknya. Karena dia merasa antara orang tua saya kasih lagi gitu. Iya, sedangkan orang tuanya itu hartanya cuma segitu ya. Segitu-gitunya. Kalau itu diambil atau dibagikan misalnya nggak di waktu yang tepat, terus setelah hartanya habis, misalkan nih orang tuanya sakit, terus siapa yang dia? Iya betul. Iya. Padahal amit-amitnya ya sih. Iya. Kan berarti kan uangnya sumbernya dari itu ya. Sehingga kan ada orang yang begitu sampai ya karmanya, kalau bilang karma nih, si karma yang disalahin selalu karmanya buruk katanya. Jadi lagi berbuahnya buruk lah ya. Iya, hartanya lagi berbuahnya buruk, karmanya, terus kemudian harta yang dia sudah peroleh itu dijual untuk mengobati, di akhirnya dia juga jadi gembel lah kasarnya gitu ya, nggak punya rumah, tinggal di kolong jembatan. Nah itu kan akibat dari perbuatan dia sendiri kan ya. Nah tadi yang saya bilang sarananya wasiat, nah itu wasiat juga nggak diumumkan secara langsung. Jadi anaknya kalau ngarep.com aja gitu ya, kapan dibagi. Nah orang tua bisa melakukan pembagian waris dengan wasiat. Jadi buat si A sekian persen. Ada kejadian itu sih, nah, anaknya punya 3 misalnya ya supaya gampang ya. Yang satu dikasih rumah harga 1 miliar. Yang kedua anak ekonominya susah dikasih harga yang 2 miliar misalnya gitu ya. Nah kemudian yang kecil nih, kalau orang Sunda bilang beunghar pisan gitu ya, kaya gitu ya. Nah kayak maju ekonominya. Nah dikasih utang. Wasiatnya utang dia buat dia. Nah, itu ketika wasiat itu namanya, waktu mau dibagikan namanya buka wasiat. Itu harus di hadapan notaris. Karena waktu buat surat wasiat itu pun juga di notaris. Disimpan, dilaporkan ke negara, kemudian notaris itu yang pegang. Nah, bagaimana kalau notarisnya meninggal? Itu ada forridernya, ada penggantinya. Ya, nggak usah khawatir, itu kayak seperti lembaga lah ya kalau notaris itu. Nah, kemudian pernah kejadian karena teman saya juga ada notaris. Dia bilang kalau mau buka wasiat itu harus ada polisi, harus ada ormas, harus ada tentara. Ada saksi lah ya. Iya, asumnya ini keamanan. Jadi ormas juga disertakan katanya. Itu dihukumnya memang begitu ya? Bukan. Karena apa? Karena ketika buka waris, nah kalau kebagiannya 1 miliar, 2 miliar utang. Beda-beda. Mereka berantem, masih bisa bunuh-bunuhan. Notaris kan takut gitu. Ribut di kantornya, bunuh-bunuhan kan jadi urusan. Tapi itu ketentuannya memang harus ada saksi aparat keamanan. Enggak ada. Tapi sebaiknya ada. Sebaiknya gitu. Untuk menjaga ya. Untuk menjaga keamanan seperti itu. Karena pernah kejadian. Oke, jadi kalau surat wasiat itu pokoknya intinya kalau anaknya bilang, udahlah kasih bocoran sekarang aja dikasih tahu gitu kan, nggak boleh ya. Oke. Nggak bisa. Dan orang tuanya nggak ngomong bagi warisnya bikinnya di mana surat wasiat itu. Jadi ada bisa 2 opsi yang kalau saya pahami ya dari penjelasan Romo. Pertama, kalau memang mau dibagikan sebelum meninggal, ada namanya wasiat. Wasiat itu pun tapi belum dibagikan langsung artinya ya. Nanti saat meninggal. Tapi bisa juga yang dimaksud di dalam segala Vada Sutta yang pada waktu yang sesuai, itu juga pilihan dari orang tua ya. Misalkan memang mau udah dibagiin nih sebelum meninggal, itu boleh aja. Cuman mungkin harus dipahami konsekuensinya apa kali gitu ya Romo ya. Nah, karena harus di waktu yang tepat supaya tidak. Kalau tadi bicara konsekuensi dan waktu yang tepat,
ini udah banyak cerita, tapi yang saya cerita pertama kali sebelum ada cerita-cerita di WA ini, ada seorang orang tua, istrinya sudah nggak ada. Ya, dia pikir dia hidup sendiri. Anaknya ada beberapa, saya nggak ingat yang dicerita, cuma anak pertama aja yang dia tinggal di rumah anak pertama. Karena kan kalau biasanya kalau orang tua itu kan tinggalnya di anak laki-laki, ya makanya selalu mengharapkan anak laki kan, apalagi anak laki yang pertama. Nah, karena kebetulan itu ceritanya si kejadian ini anak yang pertama laki-laki. Nah dia pikir udahlah, dia bagi warisan itu, dia bagi benar-benar bagi ya, bukan wasiat ya, dia bagi semua. Nah dia pikir nanti saya numpang di rumah anak yang pertama laki-laki itu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau anak kita baik, kita jamin karena kita yang didik kan. Tapi sebelahnya tuh maksudnya suami atau istrinya, pasangannya lah. Ajaran siapa? Yang didik siapa? Gitu ya. Nah, kalau yang didiknya bukan kita, tentu akan beda. Nah, pasangannya ini atau sebelahnya si anaknya dia, nah itu melakukan perbuatan, jadi si orang tuanya tuh nggak dirawat. Kewajiban dari segala warisan kan nggak dijalankan kan, untuk orang tua nggak dijalankan. Tapi orang tua sudah membagikan warisannya, dianggap itu waktu yang tepat lah dia bagi karena dia sudah tinggal sendiri. Oke lah, aman lah. Ya udah aman lah, saya tinggal sendiri juga lah gitu kan, nggak ngerepotin. Orang tua pakai baju ini satu macam juga setahun juga cukup gitu kan, ringke ya, kering pakai gitu ya. Nah akhirnya dia dikasih makan nasi basi. Nggak, kadang-kadang nggak dikasih makan. Nah, tapi, nah disinilah kita sebagai orang, sebagai umat manusia, kita harus banyak bergaul. Kita mesti datang, kalau kita kan sekarang banyak datang ke wihara lah, gitu ya, dengerin ceramah, gitu kan. Nah, kalau orang-orang dulu itu, mereka bergaul kepada sesama teman-teman mereka. Gitu. Ya fungsinya untuk itulah ya Romo ya, ngobrol-ngobrol, jadi ada wawasan kan. Dia ceritakan berkeluh kesah, karena dia kalau berkeluh kesah ke anak-anaknya dia rasanya nggak pantas katanya. Jadi dia cerita ke teman-temannya, ya gue sekarang begini nih, dikasih nasi basi, makan segala macem. Jadi teman-temannya kalau datang dia tahu dikasih makan buat dia, karena dia tahu dia nggak akan dapat makanan dari anaknya. Nah, akhirnya dibilang gini deh, supaya lu disayang sama anaknya. Kan teman kita ada nih yang di luar negeri, ya di Singapura kalau nggak salah waktu itu. Kamu tulis surat, tolong dong bikinin surat dari kamu seolah-olah ya kamu tuh ada uang deposito yang jatuh tempo. Nah, ini kalau yang dengar cerita ini jangan ini ya, jangan negatif thinking kalau ada surat gitu, wah ini pasti bohong gitu ya. Bukan ini cuma contoh ya namanya. Contoh, bukannya memberi bocoran ya. Nah, jadi ya oke dah, kirim surat. Nah, nanti surat itu kalau datang kamu baca, taruh di meja, letakin aja seolah-olah orang tua ada pikun gitu kan, taruh sembarangan. Nah, mantunya karena zaman dulu itu kan perempuan jarang yang kerja seperti sekarang ya. Jadi kan waktu ngeberesin meja, ada surat dibaca, wah masih ada duit nih, gitu. Yang nilainya lumayan gitu kan, ya kalau di kurs ke rupiah jadi 200 juta lah gitu. Kan lumayan, dihitung dah. Mertuanya umur 80. Ya sekarang udah kurang ini, ya mungkin paling nggak 100 lah, 20 tahun lagi kan uang ini kan dapat hasil buat gue. Masih ada yang diharapkan. Nggak taunya. Kan akhirnya sampai dia rawat betul-betul, orang tuanya meninggal, si ayah mertuanya ini meninggal. Ya udah, dia tahu kan alamat konteksnya, dia suratin. Oh enggak, itu mah gue cuma iseng-iseng aja katanya, dijawab. Kita cuma bercanda aja dalam surat. Nah, udah meninggal. Kalau meninggal kan dia nggak berani kan, dia nyuratin ke sana. Dia pikir ada harapan orang tuanya pasti nggak akan lari dah, karena kan gue yang ngerawat nih gitu kan. Iya, itu salah satu trik. Gitu kan. Berarti, nah itu yang nggak boleh, makanya dibagi sebelum orang tuanya meninggal. Iya. Makanya harus tepat pada waktunya. Itu. Kapan ya waktu meninggal? Waktu meninggal, setelah itu juga ada, makanya itu yang kembali lagi mengenai yang ada didaftarkan ke catatan sipil supaya ada hubungan hukum. Maka
anak ini kalau ada orang tua yang meninggal bisa bikin surat keterangan waris cukup di notaris. Oh. Jadi, nah di situ ada pembagian warisnya. Ya, asal harta itu kan 100% satu rumah. Ya, tapi yang beli itu siapa? Negara nggak mau pusing, undang-undang nggak mau pusing. Pokoknya itu harta bersama. Ya, kalau tidak ada yang namanya perjanjian kawin. Nah, itu harta bersama. Nah, itu namanya 50% istri, 50% suami. Nah, si yang meninggal siapa nih sebagai pewaris? Suaminya misalnya. Nah, si suami ini yang 50% dibagi ke istri dan anak-anaknya. Nah, misalnya anaknya ada yang dua lah, supaya gampang deh, dua dulu. Bingung, jadi genap dan tiga lah supaya genap baginya. Kalau nggak bingung. Jadi karena apa? Karena nanti dari yang 50% itu dibagi ke istri dan anak-anak. Nah, dibaginya 10%. Jadi 4 sama 1, 5 kan 50%. Nah, si ibu jadi di situ punya harta 60%. Bukan si ibu, bukan dari 100% dibagi 5, bukan. Oh, dari dibagi dua dulu, karena itu adalah istri punya hak. Si ibu punya hak. Jadi nanti yang 50% haknya si ayah dibagi ke anak-anaknya. Tapi kalau tidak ada hubungan hukum, kalau harta itu atas nama ayah, ya udah jatuhnya ke keluarga ayahnya. Iya, adik-adiknya gitu kan. Iya, adik-adiknya. Karena selama ini pengertian dibagi harta dari ayah itu, ibu itu jadi kayak dibagi rata. Jadi misalnya tadi anaknya 3 ya, terus istri kan, jadi 100% itu dibagi 4. Padahal enggak ya, istri itu masih 50% ya Mo ya. Iya. 50%-nya baru 3 anaknya. Tapi itu ada dibagi rata tuh ada. Kenapa? Karena ada perjanjian kawin tadi. Makanya bisa diatur dibaginya seperti itu. Jadi tergantung pas pertama menikah itu bagaimana ya. Makanya kalau secara hukum lebih detail lah ya. Mungkin nanti kalau misalkan itu ada apa sih, kita juga ada pelatihan ya nanti ya. Ya, nanti ini tanggal 9 ada pelatihan. Tanggal 9 ini pelatihan ini sangat begitu bermanfaat. Saya rasa bukan hanya tentang, mungkin kan kalau kita di wihara ada pandita-pandita P2B ya, pandita kan ya Ci. Tapi bukan hanya untuk pandita-pandita aja, tapi untuk para umat yang mau tahu, biar kita jelaskan ya Romo ya, jangan sampai kita udah umat Buddha ngerti Dharma tapi kita nggak ngerti tentang hukum. Benar, itu akan dilaksanakan di wihara Dharma Bakti, seminar tentang perkawinan dan hukum waris. Nah ini kebetulan narasumbernya juga luar biasa, notaris yang saya lihat, notaris sama apa ya, orang pokoknya lawyer lah ya. Iya, lawyer. Dan ini untuk advokat ini sangat terkenal sih, beliau merupakan salah satu advokat agama Buddha yang sangat terkenal juga. Tapi kita nggak boleh sebut namanya. Pokoknya kalau nanti bisa lihat di sosial media kita ya. Nanti kita cantumkan di YouTube juga kayaknya Ci, boleh deh. Boleh. Linknya kan ya atau apanya supaya teman-teman juga bisa mengikuti. Ya, lebih penting banget sih Ci. Iya, karena pengetahuan itu banyak banget Bu. Nah mungkin baik lagi ya ke rumah tadi saya. Pertanyaan saya adalah seringkali juga ini anak-anak itu berpikir karena di dalam Sigalopada itu orang tua harus membagikan warisan gitu kan. Nah kalau sampai nggak bisa membagikan warisan secara materi nih gitu ya, walaupun Romo tadi udah menjelaskan kalau warisan itu kan bisa pengetahuan ya. Tapi balik lagi, apakah kalau orang tuanya tidak bisa memberikan warisan secara materi itu orang tuanya jadi bikin karma buruk berdosa. Iya. Kadang-kadang banyak juga loh orang tua yang merasa bersalah. Mohon maaf ya, misalkan mama nggak bisa kasih warisan gitu kan. Nah itu gimana tuh, kita lihat sekarang kan banyak orang tua nggak bisa memberikan pendidikan, menyekolahkan anaknya juga ya. Kembali lagi kepada ini karma jodoh, buah karma kita. Kita terlahir dari perbuatan kita sendiri. Ya, terlahir dari perbuatan sendiri. Karma itulah yang akan kita terima. Itu warisannya juga. Iya, warisan karma itu. Tapi dari warisan karma itu berarti kita juga harus bangkit untuk menciptakan warisan terbaru lagi nggak sih? Iya, tetap harus jadi jangan sampai itu dijadikan alasan orang tua jadikan alasan anak untuk membenci orang tua. Iya, jangan kayaknya
kok aku terakhirnya di keluarga kayak gini sih gitu kan, yang bukan orang kaya. Karena ada juga mau kasus kayak gitu kan. Ada. Yang kayaknya menyalahkan orang tuanya yang menurut dia mungkin kurang berusaha atau gimana gitu. Aku bukan terakhir di keluarga orang kaya, kenapa aku terakhir di sini? Itu jawabannya gitu. Ada aja di dalam ajaran Buddha. Teman saya juga ada yang bertanya. Kamu. Dulu sebelum dia jadi Buddhis, dia bertanya, kenapa kok saya dilahirkan bukan anaknya Lim Soo-hyong? Kalau saya sebut nama Lim Soo-hyong, oke deh ya, itu kan udah. Tapi itu salah satunya apa yang dia ucapkan. Ya. Nah, kenapa? Karena ya itu karma jodoh tadi. Jadi ketika orang yang meninggal, dia kan bawa karma dia. Demikian juga suami istri, ketika dia mau punya anak dan terjadinya janin itu, maka janin itu akan memberikan sinyal kepada semua makhluk nih yang di dimensi berbeda yang lagi nunggu mau lahir. Ya, nah itu ibarat kalau radio itu kan zaman dulu radio ada sinyalnya, cari frekuensi ya. Betul. Nah, ketika ketemu frekuensinya, oh yang cocok ini, dia masuk ke sini. Jadilah anak orang susah. Jadilah anak orang kaya. Begitu. Jadi jangan nyalain orang tua. Kita nggak boleh. Karena kita udah mewarisi karma kita sendiri begitu ya. Begitu. Nah, justru kalau anak yang ngerti dan orang tua yang sadar, ya seperti dulu, waktu masih ABG lah ya, kan suka beli es serut tuh. Orang tua dagang es serut tapi anaknya sarjana ekonomi. Nah, bayangin, artinya apa? Dia memberikan, nah itu tadi pengertian, wawasan. Nah itu warisan itu kan, wawasan bahwa kalau kita punya anak harus kasih anak pinter. Iya. Tapi anak kalau sudah pinter, dia harus jaga orang tua, dengan nama baik orang tua, menjaga orang tua supaya orang tua yang sudah susah-susah sekolahin kita, dia tuanya kan nanti lama-lama juga akan lemah. Ya, jangan menghina. Kadang-kadang ada orang yang menghina orang tuanya karena nggak terima kondisi ya. Iya, datang ke rumah orang tuanya karena miskin. Buka rumahnya gubuk, malu, nggak berani diajak ke rumahnya, yuk ketemunya di tempat lain, gitu kan? Sebenarnya kita harus bangga, orang tua kita punya rumah gubuk gitu ya, daripada di kolong jembatan. Syukurilah kalau bilang ininya ya. Nah itulah. Jadi kita tidak boleh melekat dengan apa yang dimiliki oleh orang tua kita, bahwa itu harus kita miliki, dan kita juga tidak melekat dengan kondisi keadaan yang yang mewah. Bagaimana kita berusaha mencari, ya. Jadi kalau kita sudah mencari, kita sudah punya warisan yang ada dari orang tua. Kalau tidak cukup dibagi, ya tinggal dibagi. Siapa yang tinggal dikasih, siapa yang yang memerlukan. Nah itu sepakat. Nah itu di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada orang yang menolak waris. Di sini saya ada catatannya. Boleh nih Romo di-share, karena kita juga perlu tahu kan Ci, biar nggak gontok-gontokan. Saya maunya tanah disonoin. Kan hukum waris berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia itu kan ada dalam pasal 832 Yungto pasal 128. Yungto itu artinya perubahan ya. Ada hukum yang pasal perubahan. Nah, suami atau istri dan anak-anak sebagai ahli waris yang sah. Di sini maksudnya salah satu yang akan meninggal pasti akan menjadi ahli waris. Makanya disebut langsung ya sebagai ahli waris saja, bukan pewaris ya. Nah, dalam pasal 832 tadi, menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, suami atau istri yang hidup terlama. Nah, menurut peraturan ini, bila keluarga saudara atau suami yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara. Itulah kalau dia sebatang kara, maksudnya di sini pengertiannya ya. Kalau hidup terlama ada kan pasti mungkin orang tuanya kalau ada ya jatuh ke orang tuanya, begitu. Ya ini sudah ada hukumnya. Nah kemudian di sini ada lagi kepemilikan harta peninggalan menurut pasal 874. Nah, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut undang-undang ya. Kecuali jika ada ketetapan yang sah menurut yang diambil melalui surat wasiat tadi. Ada di sini undang-undangnya, aturannya ya. Nah, demikian juga pasal 833.
Ya sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak yang dan piutang. Nah, bisa juga piutang, bisa juga utang ya. Nah, di sini cuma ceritanya enak nih piutang gitu ya. Bahasa Belandanya recht van vorderingen. Wes. Dan secara hukum tuh udah detail lah ya gitu. Iya, sudah ada dan di sini juga ada warisan menolak. Nah, di dalam pasal 843 ahli waris dapat menolak warisan baik seluruhnya maupun sebagian dengan menyatakan penolakannya yaitu untuk ke pengadilan atau ke notaris gitu ya. Penolakan warisan harus dilakukan dengan tindakan yang resmi agar dapat dianggap sah. Jadi ada ketika ini terjadi ya. Ada satu keluarga, ada satu orang adik yang baik akhirnya menjadi jahat karena sebelahnya tadi gitu ya. Nah, kakaknya yang paling besar ini dipaksa untuk bikin surat penolakan ke notaris menerangkan bahwa dia menolak semua harta warisan orang tuanya supaya adik ini dapat lebih supaya banyak adiknya gitu dapat ya. lebih banyak. Wow. Ya biasanya orang menolak karena mau lebih lah biasanya gitu ya. Nah inilah karena loba. Nah di sini kan si Galawada Sutta isinya itu jangan supaya kita menjadi orang yang loba. Ya kita bisa melepas. Kalau bisa ya harta warisan itu ada yang sampai kalau nggak salah di Cetia kita ya yang di bawah naungan MBI itu ada yang juga dari warisan ya, orang yang meninggal itu dia menyerahkannya untuk Cetia begitu, ada bisa seperti itu. Banyak sih Romo di daerah-daerah juga banyak orang. Ya tapi dia harus bikin wasiat. Betul. Ya nggak bisa ini ya karena takutnya kayak ya banyak kejadian yang udah bikin wasiat dan harus legalitas wiharanya harus lengkap jelas gitu. Supaya tidak dituntut oleh para apa ya? Iya. Karena ahli waris yang bukan yang seharusnya juga sih ya, tapi memang kadang ya orang tuh karena loba lah ya. Padahal dia tahu itu memang untuk diwariskan. Berarti ini pentingnya banget kita umat Buddha tahu tentang hukum waris yang akan diberikan orang tua kita supaya kita tahu kali ya Ci, posisi kita tuh ya boleh mengharap.com tapi kita juga harus mengerti kondisi orang tua begitu ya Romo. Iya betul. Ya kalau secara Buddhis lebih kepada moral sih kali. Moral iya. Dalam Sigala Wadasa itu selalu moral. Ya jadi tidak pernah mengajarkan keserakahan. Pembagian pun juga sesuai kebijaksanaan masing-masing. Iya. Semoga kita bijaksana ya Bu ya. Aduh. Jadi istilahnya di sini mengurangi keterikatan, sikap melepas, mengajarkan tentang pentingnya melepas keterikatan pada materi dan fokus pada aspek spiritual. Nah, pertimbangan spiritual mengutamakan tindakan yang membawa manfaat spiritual dan moral, bukan hanya materi. Nah, itu nih salah satu dari prinsip dalam Sigala Wada Sutta ya. Jadi pembagian yang adil, pembagian harta harus dilakukan dengan adil dan mempertimbangkan kebutuhan semua ahli waris. Memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, dua sumbangan untuk amal berdasarkan prinsip-prinsip berbagi dalam ajaran Buddha, sebagian harta warisan dapat didedikasikan untuk kegiatan amal dan atau disumbangkan kepada tempat-tempat suci. Teman saya ada yang meninggal ya, jadi bukan harta dia ya yang dibagi, tapi uang-uang yang sumbangan orang datang itu kan suka kasih uang kan? Uang PayPal ya. PayPal lah istilahnya ya. Nah itu istrinya sudah memberikan wasiat bahwa uang-uang yang diperoleh dari itu dan hak dia juga dari rumah itu, pokoknya ada hak waris, ada hak dia atas harta dia. Berapa persen saya nggak inget ya. Pokoknya itu infonya teman-teman sekolah soalnya yang meninggal. Jadi disuruh disumbangkan ke Buddha Seci. Tuh. Kepada yayasan yang terkait. Tapi itu sebaiknya memang dicatatkan di wasiat gitu atau dari omongan aja cukup. Ya kalau itu kan dia Buddhis, keluarga Buddhis ya. Oh, oke. Gitu. Jadi keluarga Buddhis dan suaminya juga bukan tipe yang seperti yang tadi saya cerita adiknya tetangganya nakal itu, nggak begitu. Jadi dijalanin, jadi disumbangkan. Ternyata uang itu bukan disumbang ke Buddha Seci, disumbangkan untuk masyarakat yang rumahnya butuh dibangun, diperbaiki. Tadi koreksi, bukan Buddha Seci. Iya. Pokoknya intinya duduk didanakan aja gitu ya. Iya, didanakan. Itu bisa juga seperti itulah ya Roma ya. Tapi memang tetap harus
hati-hati bahwa kalau menyangkut harta warisan materi itu kalau bisa tercatat gitu ya. Iya. Biar jelas dan tidak menjadi keributan kayak keributan begitu. Oke deh Romo. Thank you banget Rom. Kerasa nggak sih Ci? Kayaknya ngomongin kalau kayak gini. warisan ya banyak kasus lah ya. Iya. Tapi ya pesan moralnya adalah ya itu tadi ya, bahwa jangan persepsinya harta warisan itu dalam bentuk materi aja ya Romi. Tapi juga dalam bentuk pengetahuan dhamma, termasuk moral itulah tadi gitu kan. Atau ya tadi kayak Romo tadi bilang gitu kan, di sekolahin aja itu kan juga pakai biaya gitu Ya, betul. Itu juga warisan yang sangat luar biasa yang bisa melekat ke kita ya. Lagi anak sekarang kan dikasih lesnya banyak banget gitu kan. Itu kan juga biaya-biaya yang harus kita perhitungkan. Gak murah banget ya Bu ya. Oke Romo, terima kasih banget untuk hari ini juga. Semoga ini bisa mengedukasi para umat Buddha untuk jangan, ya kita perlu tahu dharma tapi kita juga perlu tahu tentang hukum waris seperti Romo tadi jelaskan juga, supaya tidak terjadi keributan. Tapi ya tahu dharma itu juga lebih baik supaya kita juga ada penyeimbangnya gitu ya Ci ya. Iya. Betul. Ya. Dan jangan lupa juga untuk para Romo, mungkin baik pandita, baik itu Bapak Ibu semuanya yang ingin mengikuti seminar perkawinan, itu juga ada nanti hukum waris tentang hukum waris yang akan diadakan di Wihara Dharma Bakti tanggal 9 November. Bisa langsung untuk, mungkin nanti bisa hubungin nomor sekretariat untuk mendaftar, itu aja sih. Dan terima kasih juga. Thank you Romo, sampai jumpa kembali. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.